Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Kopi Ngobrol Pakai Hati. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya robbal alamin. Kopi dulu. Tentang masak-masak, ibu-ibu itu udah biasa ya kalau masak. Nggak perlu dinasihati, oh bumbunya ini enggak. Cuma kadang ibu itu suka masak tapi enggak memperhatikan. Jadi masak itu dianggap kayak kegiatan sehari-hari gitu aja. Harus ada 3 hal yang harus dipenuhi di dalam memasak ini. Yang pertama, memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua, rasanya juga harus enak kan. Yang ketiga, penampilan masakan itu harus menarik. Jadi pertama harus memenuhi syarat kesehatan. Jadi kalau makan itu tujuan utamanya kan supaya kita itu bisa mendapatkan energi, juga tubuh kita menjadi semakin sehat harusnya dengan makan. Karena ada yang mengatakan penyakit itu datangnya dari makanan, tapi sehat juga bisa datang dari makanan ya. Dalam mengolah jangan sampai salah. Kita mengutamakan rasa sehingga mengolahnya kita mengabaikan kesehatan. Masakan yang dimasak berjam-jam tentu nilai gizinya, vitamin-vitaminnya, unsur-unsur yang penting bagi kesehatan sudah nggak ada lagi kan. Juga tempat kita memasak, misalnya yang sudah banyak diberitakan kan aluminium. Kalau kita memakai bahan dari aluminium. Halo Pak, apa kabar? Selamat siang ya, selamat bergabung, terima kasih sudah. Kalau kita memasak dari panci aluminium, kita harus hati-hati karena aluminium itu kalau terkontaminasi sehingga kita bisa memakannya dalam jangka waktu yang lama. Ini ada yang mengatakan bisa mengganggu fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang degeneratif yang keren-keren itu ya, seperti kanker dan sebagainya. Nah, aluminium ini ternyata kalau kita masak yang pakai cuka, pakai lemon dan sebagainya, baiknya jangan menggunakan panci aluminium. Bahkan telur itu juga dia bisa kayak bersenyawa dengan aluminium, sehingga aluminium itu sedikit banyak ikut terbawa ke dalam makanan. Nah ini tempatnya. Kemudian juga diperhatikan peralatannya. Jadi ibu-ibu kadang mengabaikan ya, telenan itu tempat rajang-rajang ya. Telenan tempat rajang-rajang, ya udah besok rajang-rajang pakai telenan itu lagi, nggak dicuci. Padahal telenan yang tidak dicuci, terutama yang dari kalau kita itu merajang daging atau pokoknya yang ada daging gitu ya, itu kan gampang banget terkena bakteri. Sehingga kalau itu kita ngerajang langsung kita konsumsi, dikawetkan, makanan kita tercemar bakteri. Nah ini menyebabkan makanannya nggak sehat. Itu Bun ya. Apalagi kalau
keluarga kita sudah ada yang kolesterol, diabetes, ataupun gen itu kalau orang tuanya itu darah tinggi, kemungkinan besar kita akan kemungkinan kalau kita nggak menjaga diri juga akan ikut keturunan darah tinggi ataupun diabetes. Nah, makanan harus kita pastikan yang dikonsumsi oleh keluarga kita adalah yang terbaik, yang paling sehat. Kalau kita jajan di warung atau kita nggak tahu sih ya, tapi paling tidak kita menjaga kesehatan keluarga kita itu ya dari makanan yang kita sajikan untuk keluarga. Kemudian yang kedua, makanan atau masakan itu harus memenuhi unsur rasanya enak dong. Kalau nggak enak mau nggak apa, nggak kan. Jadi makanan mewah seperti apa kalau rasanya hambar, enakan pecelnya sih udah mahal-mahal dibeli, nggak enak ya. Bukan karena lidahnya yang berbeda loh ya, tetapi secara umum itu kalau makanan itu kurang sesuatu, misalnya kurang asin atau kurang manis atau kurang sedap ya nggak enak. Nah, makanya di dalam memasak, pas proses memasak itu jangan ditinggal. Jadi ibu-ibu itu ya udah nyiapin bumbunya, udah ngulek capek-capek, ketika masak belum, udah malah ditinggal ngerumpi atau nonton sinetron dan sebagainya. Akhirnya sayurnya kematangan, gorengannya gosong. Nah, ini kan sayang sekali. Harusnya finalnya pas pada saat memasukkan makanan ke dalam tungku api, itu finalnya itu jangan ditinggal-tinggal. Harus kita perhatikan betul kapan kita membalik, kapan kita mengangkat itu. Karena kalau momen-momennya itu terlewatkan, maka makanan itu rasanya akan beda. Bener gak sih? Ya, saya hanya memperhatikan aja. Kalau terlalu gosong nggak enak, kalau belum matang juga nggak enak. Jadi pada saat sebelum selesai api kompor dimatikan, itu kita harus tes rasa. Nah, tes rasa itu jangan ini ya ciduknya dikasih di tangan, jangan pakai sendok. Karena kalau kita ginikan ini mungkin kerasa tangan kita sendiri udah asin ya. Jadi pakai sendok itu netral. Terus kita rasakan kurang apa sih? Oh ya, udah sedap. Ya, mungkin kurang asin sedikit atau mungkin kemanisan. Tambah air. Mau ditambah apa, kurang apa, ini kita sebelum nanti orang lain yang mengingatkan kita, kok rano rasanya tau, kok nggak ada rasa sih makan masakannya ini. Nah, kalau orang lain yang komplain itu kan, walaupun anak kita kadang kan iya ya, nggak saya tes, saya cicipi dulu tadi ya. Itu pentingnya, karena ibu-ibu kadang kepedean udah biasa, semuanya udah biasa sih ya, pasti enak ya. Memang kadang-kadang pas enak. Kakak saya tuh mengatakan begini, aku dikomplain karo Dewi, Bu, biasanya ibu ini masak enak banget kok, saiki kok rano rasane apa wis tuwa ya. Nah, dia bilang apa aku wis tuwa ya, mergone kok jarine mbiyen masakanku enak saiki ora. Karena
Dia merasa apakah saya sudah tua kok anak saya komplain masakan saya dulu katanya enak, sekarang kok enggak enak. Nah, saya bilang, ya dites rasa Mbak sebelum disajikan. Aku ora tahu tak icip,i nggak pernah diicipi. Nah, harus diicipi. Sepinter apapun, seprofesional apapun, karena kita adalah manusia, bukan robot ya. Jadi kadang-kadang, oh seringnya ketinggalan, oh daun salamnya lupa, oh laosnya nggak dikasih, oh garamnya kebanyakan. Nah ini biar kita tahu, walaupun kita sudah tahu takarannya ini, tapi kadang kita lupa sesuatu, apakah sudah dikasih garam atau belum. Kadang kita mengingatnya lupa. Nah, supaya sebelum final kita sajikan, kita dulu yang ngerasain makanan ini sudah lolos uji belum, begitu Bu ya. Dan yang terakhir penampilan. Ya, penampilan. Sajikan dong di tempat yang bagus, kemudian mejanya juga bersih, makanannya enak, sehat, penampilannya menggairahkan. Seneng kan kalau anak-anak kita, kalau suami atau keluarga kita lahap makan yang kita masak, tentu kita seneng, dan seneng itu sudah bonus bagi kita. Tapi kalau ngicipi pada nggak habis dan sebagainya, tentu kita yang masak itu juga nelongso ya. Makanan kita nggak enak, udah capek-capek bikin, malah pada beli bakso, beli seblak. Nah ini kan akhirnya kita sendiri yang nelongso. Makanya sebelum disajikan harus benar-benar kita detailkan penampilannya. Mungkin kalau telur ceplok untuk anak-anak dikasih mata, mungkin ya kasih mata pakai kecap atau enggak seperti itu pun, asal penampilannya menarik, saya pikir anak-anak juga. Tapi enggak usah terlalu lebih, wah harus nanti butuh waktu berjam-jam. Cuma setiap kegiatan yang ibu lakukan, bunda lakukan itu adalah istimewa, maka jangan sia-sia apa yang kita kerjakan itu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani saya ngopi. Mungkin kita ketemu lagi di lain waktu ya kalau kita ngopi. Bagaimana Pak Rohiman, Akang Rohiman? Terima kasih sudah bergabung. Diki sudah bergabung. Mudah-mudahan kita selalu sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.